Dengan Suliman dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Mainan baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games, lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah. Jauh lagi. Masyarakat Filipina meledek Timnas Indonesia jelang bentrok Timnas Filipina di matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial Stadium, Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Mereka meledek Timnas Indonesia dengan membandingkan hasil yang didapat skuad Garuda dan Filipina tatkala bertemu Bahrain. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia pernah kalah telak 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 yang dilangsungkan di Bahrain pada tanggal 29 Februari tahun 2012. Pelatih Timnas Indonesia saat itu, Aji Santoso, tak bisa memanggil para pemain terbaiknya karena dualisme kompetisi. Saat itu, pemain-pemain yang dipanggil Aji Santoso merupakan pesepak bola yang berkiprah di Liga Premier Indonesia. Beberapa di antaranya Irfan Bahdim, Ferdinand Sinaga, Hengki Ardiles hingga Kapten Syamsidar. Hasilnya, di babak pertama Timnas Indonesia tertinggal 0-4 dari Bahrain. Gol-gol Bahrain dilesakkan Ismail Abdulatif Ismail Hasan pada menit kelima, Mohamed Tayyip Al-Alawi 16, serta Mahmud Abdurrahman Mohamed Nur Abdurrahman 35 dan 42. Setelah itu atau di babak kedua, Timnas Indonesia semakin menjadi bulan-bulanan Bahrain hingga akhirnya kalah 0-10. Selanjutnya pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, Filipina asuhan Michael Weiss yang bertandang ke markas Bahrain. The Azkals julukan Filipina kalah tipis 0-1 dari Bahrain, tim yang kini menempati peringkat 83 dunia. Kondisi inilah yang membuat masyarakat Filipina meledek Timnas Indonesia. Sampai jumpa Indonesia di sini di Manila di Rizal Memorial Stadium pada tanggal 21 November ini, tulis akun Facebook Philippines Football League Memes. Unggahan di atas mendapat banyak respons dari netizen Indonesia. Rata-rata dari netizen Indonesia meminta Timnas Indonesia membungkam Filipina. Dalam pertemuan terakhir di Rizal Memorial Stadium pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina. Satu lagi, kemenangan tertelak Timnas Indonesia di level internasional adalah menghajar Filipina 13-1 di Piala AFF 2002. Bukan hanya itu saja, Ramadan Sananta mendapat julukan cukup unik dari publik Vietnam pasca melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Mereka memberi gelar striker berkaki kayu kini sejajar Lionel Messi. Ramadan Sananta selalu menjadi pilihan kedua Sintayong dalam dua pertandingan melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026. Meski begitu, performa striker Persis Solo ini mendapat perhatian khusus dari publik Vietnam yang memberinya julukan cukup unik nan menggelitik. Pada leg pertama melawan Brunei, Sananta masuk di babak kedua menggantikan Hoki Caraka pada menit ke-58 dan mampu mencetak 2 gol. 2 gol itu tercipta hanya dalam tempo 4 menit saja, masing-masing pada menit ke-63 lewat eksekusi penaltinya dan menit ke-67. Sementara pada leg kedua, Sananta juga diturunkan di babak kedua, tepatnya menit ke-61, menggantikan Dendi Sulistiawan. Butuh lebih dari 20 menit untuk Sananta mencetak sebiji gol di laga ini, tepatnya menit ke-82 usai memanfaatkan asis Rahmat Irianto. 3 gol berhasil dicetak Sananta di kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026. Performanya tak hanya jadi sorotan publik dalam negeri, akan tetapi juga luar negeri, khususnya masyarakat Vietnam lewat salah satu media lokal ternama mereka, Soha.vn.
Tak hanya menaruh perhatian lebih, Soha.vn bahkan sampai memberi julukan cukup unik untuk ex penyerang PSM Makassar itu. Soha.vn menyebut Ramadan Sananta sebagai striker berkaki kayu yang kini sejajar dengan bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Lantas mengapa Sananta dijuluki striker berkaki kayu? Menurut media tersebut, sebelum gacor seperti saat ini, sosoknya kerap membuang peluang. Bagi Soha.vn, Sananta terlalu banyak membuang peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol, karena itulah ia dijuluki striker berkaki kayu. Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada dua pemain asal Indonesia yang juga mencetak 3 gol, Ramadan Sananta dan Dimas Drajat. Babak pertama kualifikasi wilayah Asia memiliki banyak pertandingan yang cukup berbeda. Tim Indonesia melaju setelah mengungguli Brunei dengan total skor 12-0 setelah 2 pertandingan. Baik Sananta maupun Drajat sama-sama memanfaatkan peluang untuk mengakumulasi gol di level timnas. 3 gol ke gawang Brunei menjadi langkah penting bagi karir pribadi Ramadan Sananta. Striker berusia 20 tahun itu menjadi harapan sepak bola Indonesia. Namun pada turnamen Asia Tenggara U23, 2023, ia banyak mendapat kritik dan dijuluki kaki kayu karena terlalu banyak membuang peluang, imbuhnya. Torehan 3 gol Sananta menyamai catatan 3 gol Lionel Messi di timnas Argentina dalam 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Terlepas dari itu, Sananta tetap akan menjadi andalan timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masuk di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina yang sudah menantikan kehadirannya.